Halo sobat Nime tamatin Dragon Master, langsung aja gaskan lagi. Waduh, mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zooming yang datang ke acara kumpul-kumpul tuan muda bangsawan yang ada di Ninhai. Di sini awalnya bocah Luo ingin memperkenalkan Zu dengan para ciwi-ciwi bohai bangsawan. Tapi sayangnya ini tidak berjalan dengan lancar. Karena yang ada mereka ini malah dipandang sebelah mata oleh para bangsawan muda yang ada di tempat ini. Namun dari segitu banyak bangsawan yang ada di Ninhai, mereka tidak mengenali Zu kecuali gadis bohai ini yang dikenal sebagai Ratu Kecil. Ia mengetahui kalau gadis ini yang telah beberapa kali ditolak oleh Zu ternyata adalah Ratu Kecil Ninhai. Membuat kini dua kampret mesum ini pun langsung merubah sikap mereka. Dari awalnya yang cuek menjadi pengertian. Ratu, silakan duduk. Namun tak lama setelahnya, setelah Ratu Kecil itu duduk, di sini ada seseorang yang berujar, Kak Jingyu, kenapa kau tidak datang ke mejaku dan duduk di tempat itu? Ujar kampret tuan muda dari keluarga Yan ini. Tapi di sini Ratu Kecil ini pun ia berujar, hei, bukankah kau sudah memiliki banyak wanita cantik? Dan kenapa aku harus duduk di tempat yang sama dengan mereka? Ya, mendengar apa dikatakan oleh Ratu Kecil ini membuat kampret keluarga Yan itu pun langsung menyingkirkan gadis-gadis yang ada bersama dirinya. Dan ia juga berujar, tidak, bagaimana bisa mereka dianggap cantik di hadapan Anda? Dan tentu saja perilaku si kampret Yan ini membuat para ciwi-ciwi ini pun kesal. Karena mereka ternyata dipandang sebelah mata oleh bocah keluarga Yan ini. Sedangkan untuk si kampret keluarga Yan ini yang melihat ada Zu duduk di tempat ini, di dekat meja ini yang sama dengan Ratu Kecil, membuatnya pun sangat kesal. Dan ia juga berujar, oi bocah, minggir kau, berikan aku tempat duduk itu. Ujar bocah itu kepada Zu yang sedang asik memakan anggur. Namun mendapatkan perilaku yang menyebalkan membuat Zu pun tidak ambil pusing, ia hanya cuy. Ia meludahkan biji anggur itu ke arah bocah Yan yang plak tepat mengenai muka si kampret Yan itu. Dan sebagai tuan muda di tempat ini dan disembur oleh Zu dengan biji anggur, tentu saja membuat si kampret ini sangat-sangat kesal. Dan itu membuatnya, oi, aku adalah Yan Shu. Aku adalah tuan muda besar dari keluarga Yan. Di tempat ini tidak ada yang berani menamparku dan kau malah meludah ke arah diriku. Apakah kau tahu konsekuensinya jika kau melakukan hal ini kepada tuan muda ini? Konsekuensi? Apakah kau tidak pernah memikirkan konsekuensi ketika kau tidak tahu siapa orang yang telah kau singgung? Sambut dari Zu. Namun mendengar apa yang dikatakan oleh Zu, di sini bocah kampret ini pun tidak peduli dan ia malah berujar, kalian semua, cepat patahkan gigi orang ini dan potong lidahnya. Aku ingin mendengar suaranya, ujar si kampret ini. Melihat si kampret membuat Ratu Kecil ini pun berujar, tuan muda Yan, bocah ini adalah kenalan lamaku. Jika kau kasar terhadap dirinya, jangan salahkan orang jika mereka akan kasar pula kepada dirimu. Memangnya kenapa? Sejak kapan tuan muda ini dapat dipermalukan? Sambut bocah Yan itu. Sedangkan untuk Zu, sembari memakan anggur, ia berujar, aku memperingatkanmu. Semakin kau membuat masalah, maka penyesalanmu akan semakin meningkat pula. Apa maksudmu? Apakah kau berani bertindak liar di hadapanku? Ujar bocah ini. Ya, tensi yang semakin tinggi membuat Ratu Kecil ini pun kesal dan ia juga berujar, tuan muda Yan, apakah ini cara klanmu dalam memperlakukan tamu? Orang-orang yang ada di tempat ini adalah tamu terhormat dari acara berburu ini. Mereka ini bukan tahananmu. Ujar Ratu Kecil ini yang telah mulai naik pitam, kesal dengan bocah kampret ini yang masih saja tidak tahu batasan. Ya, diperingatkan oleh Ratu Kecil sempat membuat si kampret ini pun sedikit tersentak. Tapi ia tetap melakukan provokasi untuk terakhir kalinya kepada Zu dan ia juga berujar, tamu berburu. Baiklah, selama bocah ini berpartisipasi dalam event perburuan itu, maka ini pasti akan berlangsung dengan sangat indah. Iya, namamu Zumingang kan? Aku menyarankan kau agar kau lebih banyak makan anggur. Karena aku takut kau tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memakan anggur lagi nanti. Ujar si kampret Yan ini sembari meninggalkan tempat ini. Dan untuk bocah Luo yang melihat Zu bersikap seperti ini, kau sungguh sangat keren saudara Zu, sambut bocah Luo itu. Tapi untuk Ratu Kecil ini, tuan muda Zu, kau harus berhati-hati. Bocah Yan itu ia tidaklah normal dan sebaiknya kau tidak ikut di dalam event perburuan itu. Sambut Ratu Kecil ini. Tidak, santai saja. Aku juga memiliki dendam pribadi kepada dirinya. Dendam baru dan juga dendam lama. Ini sungguh sangat keren. Tapi tuan muda Zu,
Bocah itu ia memiliki kepribadian yang buruk dan ia tidaklah simpel. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia mau, tambah gadis bohai ini. Oh, jadi untuk diriku sendiri, apakah aku terlihat simpel di matamu, Beb? Dan untuk bocah lu, tenang aja ratu kecil. Kampret Zu ini, ia sangat kuat. Tapi ngomong-ngomong, apakah kau mau ikut di dalam event perburuan kali ini? Tanya bocah lu itu. Tidak, aku tidak dapat bertarung, sambut gadis kecil ini. Kalau soal itu, santai saja. Ada bocah Zu yang akan melindungimu. Dan bukankah akan seru jika kau datang dan langsung menonton acara itu? Kau akan memberikan support yang sangat bagus dengan bobamu yang mantul-mantul itu. Maaf. Baiklah, aku akan ikut, tapi aku harus mengganti pakaianku dulu, sambut gadis cantik ini. Dan selepas gadis itu pergi, membuat Zu pun juga berujar, "Oi kampret, kenapa kau mengajak ratu kecil itu? Itu berbahaya. Kau kira kita sedang liburan apa?" Tenang Zu, gadis itu sungguh sangat cantik. Bukankah itu bagus? Kau mendapatkan asuransi keamanan untuk kita loh. Asuransi? Maksud lo? Iya, kau tahu bocah yang itu pasti akan menargetkan dirimu. Dan selama ada ratu kecil itu, ia pasti akan melindungi dirimu. Dan ia adalah seorang ratu. Dengan status dan juga kedudukan yang tinggi, sudah pasti ia akan pergi bersama pengawal yang sangat-sangat kuat. Jadi kau pasti akan aman. Baiklah, aku mengerti. Ternyata kau sangat licik sekali ya, sambut dari Zu. Di sini bocah Luo juga mengatakan, "Oi kampret, apakah kau tidak tahu kenapa ratu kecil ini melakukan hal ini? Karena ia menyukai dirimu." Sontak mendengar hal itu membuat Zu pun menjawab, "Apa? Suka?" Iya, dan beberapa hari kemudian, hari perburuan pun akhirnya tiba. Dan kini Zu, ia pun pergi bersama rekan-rekannya ini. Acara perburuan ini diadakan di dekat gunung, area pergunungan dan sangatlah luas di tempat ini. Lantas, hal ini membuat Zu pun bertanya, "Hei, bagaimana kalau para tahanan itu kabur melarikan diri?" Tanya dari Zu. Tidak, tenang saja. Para tahanan mereka semua telah ditanamkan telur cacing iblis. Dan itu akan membuat mereka dapat dikontrol dengan menggunakan seruling ajaib milik keluarga Yan. Jawab bocah Luo ini. Dan kau tahu ketika seruling itu ditiup, mereka bakal meletup. Para tahanan itu akan mati meledak. Dan telur cacing itu juga akan membuat pemilik tubuh merasa sering haus. Dan itu akan membuat mereka, para tahanan akan sering minum. Mencari air untuk diminum dan itu juga akan membuat mereka akan sering kencing. Tambah bocah Luo itu. Tapi tetap saja, bukankah itu akan sangat sulit menemukan mereka di area pegunungan yang sangat luas seperti ini? Tanya gadis bohai ini. Terus, apakah kita akan mencari mereka dan melacak mereka dari bau urin mereka? Ya, kau benar sekali, Beb. Maka dari itu, setiap tim mereka akan diberikan hewan kuning ini. Dan hewan kuning inilah sungguh sangat sensitif terhadap bau dari cacing iblis itu. Maka dari itu, hewan kuning inilah yang akan membantu kita melacak para tahanan itu. Begitu. Baiklah, aku mengerti, sambut gadis itu. Iya, merasa sudah cukup mendapatkan informasi. Ayo kita turun, sambut dari Zu. Sedangkan di tempat lain, ternyata ada dua sosok yang sedang berbicara. "Hei, apakah aku perlu mengulanginya lagi?" Iya. Patahkan semua gigi, potong lidah dan juga hancurkan tulang. Baiklah, aku mengerti. Ujar sosok iblis ini yang merupakan salah satu target buruan. Dan benar saja, lihatlah gambar ini. Namanya adalah Zumingang. Bocah ini akan bersama dengan bocah yang bernama Luo yang ada di sampingnya. Dan untuk bocah Luo itu, kau tidak perlu melakukan apapun, cukup kau patahkan aja kakinya. Ujar si kampret ini sembari memberikan poster wajahnya Zu. Tuan, jangan dibunuh. Tapi aku sudah lama tidak memakan daging segar, Tuan. Sudah. Jangan banyak permintaan. Lakukan saja apa perintahku dan kau akan selamat, sambut dari bocah ini. Tuan, sebenarnya aku tidak terbiasa mengampuni nyawa targetku. Tapi karena ini adalah permintaan Anda, baiklah, aku akan melakukannya, ujar sosok aneh itu. Sedangkan di tempat lain, di tempat Zu dan juga kelompoknya, kini bocah Luo ia pun berujar, Kakak Jingyu, aku dengar master-master yang ada di istanamu itu sungguh sangat kuat. Di manakah mereka saat ini? Apakah mereka bersembunyi untuk melindungimu? Tanya bocah Luo ini. Apa? Master? Aku tidak punya master, sambut gadis itu. Apa? Bocah Yan itu sungguh sangat kejam dan ia pasti akan menyerang kita. Dan jika kau tidak membawa bantuan atau pelindungan, bukankah kita akan mati? Hei, bukankah kau katakan kalau Zumingang akan melindungi kita? Apa? Sedangkan untuk hewan ini yang asik mengendus-endus, kini tiba-tiba saja ia pun berlari ke suatu tempat dan itu membuat Zu pun berujar, "Ayo kita kejar." Hei, apakah sudah saatnya berburu?
Aku menantikannya, ujar gadis itu yang sungguh sangat antusias melihat pertarungan. Dan ternyata hewan kuning ini ia pun berlari ke arah sebuah gua, di mana di dalam gua itu terdapat sosok aneh dan itu juga menotis Zu. Dan melihat ada yang mendekati tempatnya membuat sosok yang ada di dalam gua ia pun muncul, dan ternyata itu adalah sosok kampret ini. Dan ia juga berujar, aku telah membunuh 2 orang pria, dan ketika mereka semua mati, aku baru sadar kalau ternyata wajah mereka berbeda dengan apa yang ada di gambar ini. Waduh. Dan apakah kau adalah bocah yang ada di gambar ini? Ujar sosok itu sembari melemparkan poster wajah Zu. Namun untuk gadis bohai ini yang melihat sosok iblis itu, doi pun mengenalinya. Hei, apakah kau Shinkun? Ya, mendengar ada yang mengenali dirinya membuat sosok kampret ini pun senang karena ia merasa terkenal. Gadis kecil, apakah kau mengenali diriku? Apakah ada kenalanmu yang dibunuh oleh diriku? Kau bisa reuni dengan mereka nanti, ujar kampret ini. Sedangkan untuk gadis ini, Zumingang, orang itu adalah pembunuh yang sangat kejam dan ia memiliki kebiasaan yang sangat menjijikkan. Semua orang yang ada di kota juga tahu dan telah memasang poster buronan. Dan ia memiliki buronan seharga 2 juta keping emas. Nah, tapi itu lebih rendah sih daripada buronanmu yang 3 juta keping emas itu. Jadi kau pasti lebih kuat daripada iblis ini, ya kan? Maka dari itu semangat Zumingan. Hei, Nona, buronanku itu kan karena aku menolak untuk menikah, bukan karena aku membunuh, sambut dari Zu. Sedangkan untuk si kampret ini, ia pun juga mengatakan kalau kami para tahanan memiliki cacing yang akan memakan organ kami dan memakan daging segar itu sungguh sangat nikmat, waduh. Dan sebenarnya aku sangat menyukai cacing yang ada di dalam tubuhku karena mereka mirip dengan diriku. Mirip? Mirip sama belatung? Ujar dari Zu. Bukan bentuknya kampret, tapi sikapnya yang suka makan organ mentah, sambut si kampret ini. Kau mungkin tidak sadar kenapa kau bisa membuatku marah, tapi pada akhirnya aku akan mengerti kenapa orang-orang ingin sekali memotong lidahmu itu. Dan ujar si kampret itu sembari mencoba untuk menyerang Zu. Dan untuk Zu sendiri, kenapa memangnya? Namun di sini Zu yang melihat si kampret itu datang ke arah dirinya langsung, ternyata tidak membuat Zu gentar sedikit pun. Karena kini dengan kekuatan dari Storm Phantom miliknya, kekuatan naga yang dimiliki oleh Dragon Master, di sini Zu yang pun dapat menggunakan ledakan energi yang dapat mengempaskan si kampret itu. Namun karena lawannya bukanlah sosok biasa dan lawannya ini adalah seorang iblis kampret, membuat si kampret itu pun ia melepaskan diri dari tekanan yang dilepaskan oleh Zu. Dan itu juga sempat membuat Zu sedikit ternotis. Seranganmu ternyata tidak cukup kuat, ujar si kampret ini. Dan Zu yang sadar kalau ini akan merepotkan dan tidak akan cukup kuat untuk dirinya dalam bertarung langsung dengan si kampret ini, membuatnya harus, Shohi, aku mengandalkan dirimu. Ujar Shohi yang tiba-tiba saja muncul dari dalam domain spirit. Dan kini Shohi ia pun harus menekan si kampret itu. Dan siapa yang menduga kalau ternyata si kampret ini ia dapat menahan serangan dari Shohi dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan itu membuat Zu yang melihatnya ia pun sadar kalau ternyata si kampret ini, apakah dia adalah seorang Beastmaster? Ya, kau benar, aku adalah Beastmaster. Dan aku akan langsung menyerang dirimu karena kau adalah seorang Dragon Master. Karena Dragon Master itu hanyalah orang biasa yang mengerti cara merawat naga doang. Dan si kampret itu pun ia lalu mengabaikan Shohi yang memang ada di dekat dirinya dan ia kini berfokus untuk menyerang Zu. Tapi di sini Shohi yang melihat hal itu ia pun tidak dapat membiarkannya begitu saja. Maka dari itu di sini, ia pun menyiapkan sihir uniknya dengan menggunakan kaki dan cegak cakarnya yang ada di bawah sana. Dan Shohi ia pun melepaskan sihirnya dari ledakan di kakinya yang membuat si kampret ini yang terkena serangan itu ia berujar, sial. Buaya kampret ini, ia masih sangat muda tapi ia cukup sulit untuk dapat dilawan rupanya. Baiklah, kalau begitu aku akan menghajarmu dulu, ujar si kampret ini. Tapi di sini Shohi ia pun tidak peduli karena kini ia pun melepaskan api naga miliknya. Dan untuk si kampret ini, ia pun melompat dan juga menyiapkan serangan dari kekuatan dari Beastmaster miliknya. Yang kali ini ia menggunakan kekuatan dari Mahmud untuk melumat Shohi dan kibe. Hampir aja kepalaku penyet, ujar dari Shohi. Ya, melihat Shohi yang kabur dari serangannya membuat kampret ini pun kesal. Dasar sampah. Namun tiba-tiba saja, ada suatu serangan lainnya yang datang ke arah dirinya dan itu disadari oleh si kampret ini. Maka dari itu ia pun
Si kampret ini pun harus melompat menghindari serangan itu dan ia menggunakan kekuatan dari kodok, menggunakan kekuatan dari bis kodok. Dan serangan cahaya itu jelas itu adalah milik Shocking. Dan kini untuk Shocking yang melihat serangan yang ternyata dapat dihindarinya, tentu saja membuatnya sangat kesal. Dan ia pun kembali melepaskan sihir besarnya dan itu membuatnya si kampret itu terkena telak serangan dari Shohi. Dan itu membuat mereka semua yang melihatnya berujar, "Huilih, katanya iblis, tapi kok dengan teknik yang dimilikinya, berani-beraninya ia bersikap sombong di depanku." Ujar bocah luo ini yang nggak ngapa-ngapain tapi songong. Gembek lah. Dan untuk si kampret ini ternyata doi memang dibakar sampai abu dengan api sihir milik Shocking. Dan untuk gadis bawah ini yang melihat bocah luo songong membuat dia berujar, "Hei, yang membunuh iblis itu kan Zuming-nya. Lah, kenapa kau yang songong?" Hahaha, itu adalah tugas kecil. Yang seperti ini, cukup saudara Zu aja yang turun tangan. Dan yang beginian mah, aku tidak perlu sampai mengotori tanganku. Ujar bocah luo ini yang asik saja ngeles terus kayak Kang Bajai. Waduh. Sedangkan untuk Zu sendiri, ia pun juga berujar, "Hei, Beastmaster ini sungguh sangat merepotkan. Jika saja si kampret ini lebih kuat lagi, ini pasti akan lebih merepotkan lagi." Namun di sini karena mereka dapat mengalahkan para tahanan itu, kini mereka pun mendapatkan borgol, tanda kalau mereka telah berhasil mengalahkan para iblis itu. Dan kini mereka pun yang melanjutkan perjalanannya untuk berburu mencari iblis-iblis lainnya. Tapi sudah beberapa jam mereka berputar-putar, ternyata mereka tidak menemukan apapun selain tumpukan tulang belulang. Walaupun mereka juga telah mengikuti kemana hewan kuning ini pergi. Dan itu juga membuat Zu berujar, "Hei, apakah kau bisa dipercaya apa tidak sih? Kau sudah membawa kami keliling dengan waktu yang sangat lama loh." "Ya, kau benar Zu, aku lelah. Aku juga ragu apakah hewan ini bisa bekerja apa tidak sih?" Ujar gadis ini. "Ya, hewan ini memang sepertinya tidak berniat untuk menipu kita kan? Ini sudah tempat yang keberapa coba ia membawa kita? Tapi tidak ada satupun iblis yang kita temui." Ujar bocah luo ini. Dan di sini Zu juga sangat kesal dan ia juga berujar, "Hei, jika kau membawa kami ke tempat yang seperti ini lagi, kau akan kupanggang dan kukasih makan untuk Shohi, kampret." Dan pada malam harinya, kini Zu yang berjalan mengikuti kemana hewan itu pergi. Pada akhirnya mereka tiba di sebuah gunung batu yang membuat bocah luo ini pun berujar, "Ho, sepertinya ini adalah tempat yang benar. Pada akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan iblis-iblis itu." Hahaha, ujar bocah luo ini. Sedangkan untuk Zu, "Hei, kau harus berhati-hati bocah luo." Tapi di sini mereka pun juga merasakan ada yang janggal karena tiba-tiba saja hewan yang mereka bawa, tiba-tiba saja hewan itu berlari dan terus menghilang. Maka dari itu di sini bocah luo ia pun mencoba untuk mencari di mana hewan itu berada. Namun begitu bocah luo ini nongol, tiba-tiba saja ada cambuk yang siap untuk menghantam bocah luo itu. Dan ternyata itu adalah ulah dari para kampret ini yang berasal dari keluarga Yan. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana di part selanjutnya Zu ia akan memberikan pelajaran kepada bocah-bocah keluarga Yan ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.